Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlullah Syahdan, kelas 2A non-reguler, NIM 2486208173 yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas dari matkul metodologi penelitian pendidikan. Ya, jadi penelitian tindakan kelas itu mencakup 7 bagian. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, karakteristiknya. Yang ketiga, prosesnya. Yang keempat, penentuan kriteria keberhasilannya. Yang kelima, siklusnya. Yang keenam, produk. Serta yang ketujuh, prosedurnya. Oke, dimulai yang pertama. Yang pertama ada pengertian PTK. Pengertian PTK ini atau yang sering disebut dalam bahasa Inggrisnya Classroom Action Research merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah di kelas. Oleh karena itu, sebelum melakukan PTK harus melakukan pra-penelitian atau need analysis untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di dalam kelas. Dalam model penelitian ini, peneliti bisa bertindak sebagai pengamat atau observer, sekaligus sebagai pengajar atau partisipan, atau sebagai salah satu menjadi pengamat atau pengajar. Berbeda dengan penelitian yang lain yang menghasilkan rumusan kesimpulan ilmiah. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK disarankan sebaiknya berkolaborasi dengan hal-hal yang dapat membantu penelitian tersebut. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ada karakteristik PTK. Ciri-ciri PTK itu apa sih? Kalau seseorang meneliti PTK dengan metode PTK, adanya masalah dalam pembelajaran yang dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukan selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diperbaiki. Dan perbaikan tersebut harus diprakarsai dari dalam guru sendiri, bukan orang dari luar, dan juga bukan merupakan masalah semu. Artinya, ciri yang terpenting PTK ini adalah bagaimana seorang guru sekaligus peneliti ini mengetahui masalah dalam kelas lalu membenahinya sehingga masalah di dalam kelas tersebut clear dengan mencari atau mengumpulkan data atau mengumpulkan masalah sehingga guru tersebut dapat mengevaluasi masalah-masalah yang janggal di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, proses penelitian tindakan kelas. Ada 7 bagian. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, memilih strategi alternatif. Yang ketiga, menyusun skenario pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang keempat, berlatih skenario pembelajaran. Yang kelima, menentukan kriteria keberhasilan. Yang keenam, menerapkan skenario yang sudah disiapkan dengan baik. Yang ketujuh, mengamati dan refleksi. Lanjut, penentu kriteria keberhasilan. Dalam pembelajaran, banyak aspek menjadi ukuran keberhasilan. Kriteria keberhasilan dikembangkan dari masalah pembelajaran yang akan dipecahkan atau tujuan peningkatan kualitas pembelajaran yang akan dicapai. Contohnya, di satu kelas rata-rata nilai sebelumnya antara 60-70. Lalu guru melakukan penelitian dan menemukan masalah beserta cara memecahkannya. Maka seharusnya setelah penelitian dan melakukan pemecahan masalah di dalam kelas tersebut, seharusnya nilai rata-rata yang tadinya 60-70 bertambah menjadi 80-90 karena seorang guru meneliti dan menemukan masalah serta memecahkannya. Karena itu nilai seorang murid menjadi bertambah. Nah, lanjut. Yang kelima, siklus PTK. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, penerapan atau implementing. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Yang keempat, refleksi atau reflecting dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin teman-teman sekalian udah paham ya tentang perencanaan, penerapan, pengamatan, refleksi dari seorang guru. Itu harus merencanakan bagaimana strategi. Yang kedua, penerapan. Yang ketiga, pengamatan. Sudah baik apa belum? Atau masih ada kurangnya. Yang keempat, refleksi, yaitu mengevaluasi atau memperbaiki kesalahan sebelumnya. Nah, yang keenam, produk PTK. Produk PTK ini, peneliti PTK berperan ganda, yaitu sebagai guru dan sebagai peneliti. Sebagai guru, maka guru harus menyelesaikan masalah pembelajaran. Dan sebagai peneliti, guru harus menghasilkan karya ilmiah berupa laporan penelitian, artikel ilmiah, dan strategi pembelajaran inovatif. Jadi,
Peneliti PTK ini harus menjadi teacher and researcher. Sebagai teacher, dia harus memecahkan masalah, dan sebagai researcher, dia harus membuat karya ilmiah, artikel ilmiah, strategi pembelajaran inovatif agar penelitiannya tersebut dapat disebarluaskan ke khalayak umum. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu prosedur PTK. Jadi prosedur PTK ini adalah ringkasan. Setelah kita mempelajari pengertiannya, seterusnya sampai yang terakhir yang tadi itu produk PTK, prosedurnya ini adalah ringkasan. Ringkasannya ini gampang sebenarnya. Ringkasan PTK, prosedur PTK ini harus, yang pertama harus melakukan pra-penelitian, yang kedua harus melakukan perencanaan, yang ketiga harus melakukan pelaksanaan implementing, yang keempat harus melakukan pengamatan, dan yang terakhir harus refleksi. Kalau dengan siklus yang pertama sudah berhasil, maka PTK tersebut sudah lulus atau berhasil. Dan kalau siklus yang pertama belum berhasil, maka sebaiknya sebagai peneliti PTK untuk mengulangi atau mengevaluasi siklus yang pertama agar di siklus yang kedua menjadi lebih baik dan bagus. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Geng-geng.